Misalkan di sini ada 15 akun yang hadir. Seandainya satu akun mewakili satu orang, kemudian saya berdoa, kemudian ibu-ibu, kakak-kakak mengaminkan, ya. Nah, maka peluang untuk ijabahnya itu lebih besar karena kita nggak pernah tahu, ya. Dari sekarang 17, ya, dari 17 akun ini kita nggak pernah tahu yang paling soleh di antara kita, yang paling baik di antara kita itu siapa, ya. Tidak ada jaminan yang berbicara lebih baik daripada yang mendengarkan, karena yang menilai adalah Allah, ya. Maka ketika kita memanjatkan doa, ya, kalau pengen lebih baik lagi, jadi nanti berdoanya itu menjelang berbuka, ya, menjelang berbuka, berkumpul bersama keluarga, memanjatkan doa, satu orang membaca doa, yang lain mengaminkan. Baca doanya yang mana? Yang ini aja, ya, dari buku-buku ini, di halaman pertama itu kan 5 menit aja sebelum berbuka, ya, waktu berbuka. Kalau bisa tiap sebelum berbuka dilaksanakan itu lebih baik, ya. Jadi berkumpul menjelang berbuka, karena di antara di antara waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab adalah ketika menjelang berbuka, ya, menjelang berbuka puasa. Di buku ini, buku yang satunya lagi, ya, doa-doa dari Al-Qur'an. Nah, kita di antara waktu-waktu yang mustajab, ya. Yang pertama adalah hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu waktunya, bukan cuma tempatnya. Kalau tempatnya adalah di padang Arafah untuk yang melaksanakan haji, ya. Tempatnya adalah tempat yang mustajab. Tapi di hari itu pun, di hari tanggal 9 Dzulhijjah itu, maka dari waktu zuhur hingga waktu maghrib itu menjadi sesuatu waktu yang mustajab, ya. Bahkan seandainya misalkan waktu Arafahnya berbeda, misalkan di Saudi hari Arafahnya tanggal 9-nya hari Senin. Nah, di Indonesia berdasarkan keputusan pemerintah tanggal Selasa, ya. Hari Senin Saudi, kita hari Selasa. Artinya hari Selasanya tanggal 9 kita di Saudi udah Lebaran. Nah, gitu. Udah nggak ada yang wukuf lagi di Arafah. Apakah mana yang mustajab? Ya. Maka hari Selasa ketika di Saudi sedang Lebaran, kita sekarang lagi masih puasa, itu juga adalah termasuk mustajab, ya. Karena yang dihitung adalah waktu, ya. Waktu di sini, waktu di sana, bukan hanya tempat. Yang kedua adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Saya sudah sering membahas tentang keutamaan Al-Qadar, karena zalul malaikatu warruh. Di malam itu malaikat, ya, seluruhnya dipimpin oleh Jibril itu berdesak-desakan di langit. Berdesak-desakan di langit, ya, memenuhi langit, sehingga para ulama menjelaskan langit itu ada kondisi-kondisi sehingga terasa berbeda. Karena apa? Karena di langitnya sesak dengan malaikat. Di waktu itu, ketika itu terjadi, maka itu adalah mustajab. Yang ketiga adalah sepertiga akhir malam, ya. Sepertiga akhir malam. Jadi kalau akhir malam itu dihitung anggaplah dari isya sampai dari maghrib, ya, dari maghrib sampai subuh. Kalau misalkan jam 6 sampai jam 4, anggaplah 10 jam, ya. Kalau 10 jam dibagi 3, misalkan 10 jam dibagi 3, itu berarti kan berarti berapa jam tuh? 3 jam, ya, kurang lebih, ya. 3 jam 20 menit. Demi 10 jam dibagi 10 jam dibagi 3 berarti 3 jam 20 menit, ya. Kurang lebihnya. 3 jam 20 menit itu kalau misalkan subuhnya setengah 5, itu berarti jam 1, ya. Kurang lebih jam 1. Jam 1 malam sampai setengah 5 itu adalah sepertiga akhir malam. Berikutnya adalah antara azan dan iqamah. Di masjid muadzin memandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Selesai,
Antara rentang azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Ya, makanya baiknya kita diam, berdoa, meminta dan memohon. Berikutnya di hari Jumat. Ya. Di hari Jumat, dari hitung Jumat itu berarti Kamis malam. Kenapa di Indonesia ada tradisi baca Yasin di malam Jumat? Itu hitungannya bukan malam Jumat, tapi hari Jumat. Karena hari itu dihitung dari Kamis Maghrib. Ya. Kamis Maghrib, habis Isya baca Yasin. Nah, itu kan hitungannya malam hari Jumat. Ya. Kemudian waktu di antara dua khutbah. Waktunya. Tempatnya juga mustajab, tapi waktunya pun adalah mustajab. Maksudnya gini, misalkan di masjid, ya, khatib sedang berkhutbah, ya, setelah selesai khutbah pertama, barakallahu li walakum, beliau duduk, ya, duduk berdiri itu paling 1 menit, ya. Nah, tetapi waktu yang sangat sedikit itu adalah waktu yang mustajab. Makanya biasanya orang-orang yang sedang sholat Jumat itu menengadahkan tangan berdoa. Doa yang paling efektif, apa yang paling kita butuhkan saja. Ya. Nah, ibu-ibu yang ada lagi di rumah pun boleh, ya. Kan kedengaran mic-nya kencang gitu ya. Barakallahu li wa lakum, langsung mengangkat tangan. Ya, berdoa. Berikutnya adalah saat sujud. Di dalam sujud, di saat sholat, sujud itu adalah waktu ya yang paling dekat antara Allah, hambanya dengan Allah. Tapi bukan berarti, ini juga jangan sampai salah paham, bukan berarti ketika sujud itu kita bisa berdoa sepuas hati. Tetap bacaannya bacaan tasbih. Ya. Sujud itu bacanya baca apa? Apakah baca doa Rabbana atina fid dunya enggak? Saat sujud, ya, lafadznya tetap tasbih, subhanallah, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la wa bihamdihi, terus gitu ya. Nah, lafaz lisan kita mengucapkan lafaz-lafaz sujud, ya, tasbih, tapi kemudian hati kita memohon kepada Allah. Rasulullah dalam sujud itu lama gitu. Apa yang dibaca Rasulullah saat sujud? Tetap doa tasbih, tapi hatinya berdoa. Berikutnya di akhir sholat wajib sebelum salam. Nah, habis tahiyat akhir itu asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian berdoa, ya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, dan seterusnya. Berikutnya adalah saat berhaji atau berumrah, ya. Haji atau umrah. Ketika kita sampai ke tanah haram, itulah terhitung umrohnya. Kalau misalkan lagi di kapal, itu belum dihitung umroh, ya, belum dihitung haji, hitungnya safar, perjalanannya. Tetap mustajab, tapi bukan hitung haji atau umrohnya, karena haji atau umroh itu sudah di tempatnya, di titiknya. Berikutnya saat berpuasa menjelang iftar. Nah, sekarang bayangkan, ya, berarti kalau misalkan kita di bulan Ramadan, ya, kita bulan Ramadan di hari Jumat, gitu ya, kita sedang berpuasa dari mulai menjelang maghrib, ya, anggaplah misalkan 10 menit, ya, 10 menit misalkan sebelum maghrib kita berdoa saja sampai iqamah, kan nanti antara adzan dan iqamah pun, ya, artinya kita dapat poinnya banyak. Berdoa, udah gitu berdoanya diaminkan oleh banyak orang. Kita ngumpul di rumah, kita mengaminkan, gitu ya. Berikutnya saat safar atau perjalanan, ya, termasuk tadi perjalanan haji apalagi, ya. Berikutnya saat turun hujan. Sudah mah, bayangkan lagi hari Jumat, gitu ya. Hari Jumat lagi puasa menjelang berbuka, gitu ya. Kemudian turun hujan. Wah, gitu ya. Turun hujan, udah lah. Lagi jalan lagi. Lagi di perjalanan, gitu ya. Udah mantap tuh, berlapis-lapis. Berikutnya adalah jauful lail, pertengahan malam. Nah, pertengahan malam ini, kalau misalkan dihitungnya bagi 3 tadi, dihitung dibagi 3, misalkan anggaplah 10 jam. 10 jam itu berarti kalau dari maghrib, anggaplah maghrib itu jam 6, 7, 8, 9, setengah 10. Kalau dibagi 3 itu dari setengah 10 tuh, ya. Setengah 10 akhir, ya betul, ya. Dari mulai awal pertengah 2 per akhir, ya. Jadi dari setengah 10 itu sudah dihitung
pertengahan malam. Kemudian kalau misalkan dibagi 6, jadi bagi 6, itu 5/6-nya, di bagian 5/6-nya. Tapi anggaplah plus minusnya biasa kalau kita gampang, misalkan dari jam 12 saja. Dari jam 11 atau jam 12. Ini rentang yang paling mustajab. Jadi kalau misalkan hikmahnya kenapa malam-malam suka bangun tidur pengen kebelat pipis gitu ya. Seandainya belum bisa untuk qiyamul lail pun minimal berdoa saja. Dengan doa yang paling ringan ya, pipis ya, kemudian bersuci lagi ya, sebelum tidur berdoa saja dulu. Biarpun berdoanya bismika Allahumma amutu ahya. Tapi intinya doa adalah doa. Berikutnya adalah ketika berhadapan dengan musuh di medan jihad ya, di fisabilillah ya. Ini pembahasan yang saya nggak begitu berani. Kenapa? Karena saya bukan pelakunya ya, dan alhamdulillah kita negeri damai ya. Tetapi di belahan bumi yang lain ketika terjadi perang, kayak misalkan yang paling akhir Ukraina ya, tidak semua orang Ukraina itu orang kafir ya, orang Islamnya juga ada ya, di mana negerinya dijajah, dia membela diri. Nah, maka itu adalah posisi jihad fi sabilillah. Ketika ayam jantan berkokok, nah, saat ayam jantan berkokok ini syaratnya adalah kita punya ayam atau tetangga punya ayam atau kita dekat yang punya ayam. Alhamdulillah di RKNF di Depok ini ya, tetangga rumah melihara ayam ya, minimal selain kebagian ee-nya di teras gitu ya, kita kebagian suaranya gitu ya. Nah ketika ayam jantan berkokok, maka saat itu adalah maksudnya ayam jantan berkokok adalah ayam jantan berkokok di dini hari ya, di waktu dini hari, di dini hari ya, bukan siang-siang lagi begini tiba-tiba bunyi, bukan. Maksudnya adalah ketika kita sedang lelap tertidur, kemudian ada ayam jantan yang berkokok di malam hari, maka ketahuilah itu adalah saat dia melihat malaikat rahmat sedang turun ya. Maka di waktu itu kita berdoa. Jadi bukan ayam jantannya, tapi itu adalah penanda bahwa malaikat rahmat itu sedang turun. Maka kita berdoalah ya, agar malaikat rahmat itu ikut mengaminkan ya. Kenapa? Karena aminnya malaikat itu, aminnya makhluk-makhluk yang salih, makhluk-makhluk yang taat. Makanya di bawahnya meminta doa, bertemu dengan orang yang salih, meminta doa darinya ya. Kenapa ayam jantan berkokok bisa mustajab? Karena di situ ada malaikat ya. Ada malaikat, dan malaikat ini ya yang akan mengaminkan doa-doa kita ya. Makanya selain malaikat, manusia pun boleh. Orang soleh itu ukurannya bukan ustadz ya. Belum tentu ustadz itu lebih soleh daripada muridnya. Soleh itu ukurannya sederhana saja. Ketika dia sholatnya baik, tilawahnya baik, sikapnya, akhlaknya baik, ya, orangnya santun, jujur, dan seterusnya, maka itu adalah terhitung orang yang soleh. Bisa jadi itu tetangga kita sendiri. Kadangkala kita benci pada seseorang, ternyata orang yang kita benci jauh lebih baik dari kita. Kadangkala ada situasi seperti itu. Ya, kita lagi sebel sama dia, dia lagi senang sama kita, dia doain kita. Nah, kita minta doa. Bentar. Nah, berikutnya adalah saat sedang sakit. Kadangkala Allah uji kita dengan rasa sakit, dari yang paling kecil sampai kadangkala seriusnya mendalam gitu ya. Itu adalah momentum-momentum di mana doa kita kadang mustajab. Kalau kita sedang menjenguk orang sakit dan orang sakitnya baik, solih, kita minta doa sama dia ya. Kita mendoakan kesembuhannya si sakit, tapi kita minta doa sama orang sakit, karena doa orang sakit itu kalau dia soleh, sabar, dia mustajab. Minta doanya ya. Nah, gitu ya. Berikutnya adalah saat sedang dizalimi. Ya, dizalimi ya, ketika kita menghadapi ketidakadilan, ya, ittaqu da'watal mazlum. Ya, sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, takutlah doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah doanya orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada hijab, artinya doanya akan mustajabah.
Nah, tempat yang mustajab di depan Ka'bah sedang bertawaf di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Kalau di asrama Sofa, asrama Marwah beda ya. Awas jangan sampai salah paham. Ini saya lagi di asrama Marwah, sebelahnya ada asrama Sofa. Ini tempatnya biasa aja ya. Bukit Sofa, Bukit Marwah, dan proses perjalanannya. Proses perjalanan berarti jalannya, jalan yang ditempuh antara Sa'i dan Marwah. Ketika jalannya dalam proses rangkaian ibadah haji itu, maka apa namanya? Tempatnya mustajab. Berikutnya adalah padang Arafah di hari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah dengan sekarang nih tanggal 5 Ramadan atau 6 Ramadan kita berdiri di sana dengan di tanggal 9 Dzulhijjah tentunya berbeda ya. Di Muzdalifah saat bermalam di waktu haji ya. Jadi ketika di waktu bermalamnya disitulah waktu yang mustajabah. Tempatnya menjadi mustajab. Ada tempat yang mustajabnya itu permanen seperti masjid depan Ka'bah, tapi ada yang tempat yang mustajabnya itu temporal seperti tadi di jalanan antara Safa dan Marwah ketika sa'i. Ya, padang Arafah di hari Arafah, Muzdalifah ketika berhaji. Di Mina ya setelah melempar jumroh pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 ya, di Mina-nya itu juga tempat yang mustajab. Berikutnya Ka'bah ya termasuk ya terkhususnya adalah Hijr Ismail. Dan di tempat-tempat lain yang mustajabah seperti masjid ya, yang paling prioritas adalah masjid. Kemudian di medan jihad ya, lagi berperang di medan jihad itu adalah tempat yang mustajab. Nah, itu pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan berdoa untuk orang tua ya. Kenapa doa orang tua ini didahulukan dan menjadi prioritas ya? Karena apa namanya ini itu seperti sebuah konsep saling menyelamatkan sebetulnya. Setiap kita adalah anak, tapi tidak setiap kita adalah orang tua. Ya. Konsep kenapa orang tua itu menjadi prioritas doa kita. Ini di doa yang kedua, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Konsepnya adalah di surat Al-Isra ya. Bentar. Nah, di surat apa namanya? Al-Isra. Ini konsep kenapa orang tua itu demikian diagungkan ya. Bahkan setelah bersuami pun ya, setelah punya istri pun orang tua tetap dihormati, dimuliakan. Karena ini adalah qada. Ya. Qada lawan qadar. Qada itu adalah ketetapan yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Ya. Saya sering menyampaikan, pada awalnya Allah adalah Al-Ahad, Maha sendiri satu-satunya. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Apa yang paling pertama diciptakan dari segala sesuatu? Arsy, singgasananya Allah. Setelah menciptakan singgasana Allah, menciptakan singgasana arsy, Allah menciptakan qalam, menciptakan pena. Ya, pena untuk menulis takdir. Nah, pada waktu menulis takdir, itu adalah takdir-takdir yang tidak bisa diubah lagi. Itu adalah rancangan desain. Ya. Menulis takdir. Ya. Berapa jumlah manusia yang akan hidup ya sepanjang dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir itu sudah dirancang. Jauh sebelum langit bumi itu ada, kita sudah didesain. Makanya ada alam arwah, alam roh. Ya. Sebelum kita berbentuk seperti kita sekarang, kita adalah roh. Ya. Saya dan ibu-ibu dulu tidak punya jenis kelamin. Saya bukan laki-laki dan ibu pun bukan perempuan. Roh adalah roh. Suatu entitas yang berbeda. Nah, sebelum menciptakan langit bumi, ya makhluk-makhluk, Allah menciptakan takdir. Takdir itu desain, rancangannya.
ini mau bikin apa, ya, dari kapan sampai kapan, ya, mau bikin manusia, bikin alam semesta, bikin surga dan neraka, alam akhirat, para malaikat, bangsa jin dan seterusnya, itu dirancang semua. Nah, itu sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Setelah dirancang, kemudian diputuskan oleh Allah, kun, ya, jadilah, maka jadilah tercipta alam semesta. Nah, setelah tercipta alam semesta, takdir ini tidak bisa dirubah. Beberapa takdir disebutkan. Salah satunya adalah satu, di sini ada dua, ya. Allah ta'budu illa iyyah. Dari awal sebelum diciptakan, Allah menetapkan manusia beribadah itu hanya kepada Allah saja. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena dari sebelum manusia diciptakan, kita sudah wajib, ya, sudah dicatat keputusannya, sudah tidak bisa diganti lagi. Seperti manusia itu akan ada laki-laki dan akan ada perempuan. Ya. Ibu sedang dititipi, ya, bayi di dalam rahim 1 bulan misalkan. Itu belum ditetapkan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan karena belum ditiupkan ruhnya. Tapi kalau sudah 4 bulan, ketika ruh sudah ditiupkan ke rahim, ke janin yang ada di rahim ibu, maka tidak bisa diubah-ubah. Saya pengen anak laki, doakan ya, saya minta anak perempuan. Nah, jadi ketika misalkan sudah 4 bulan itu sudah ditetapkan jenis kelaminnya. Kalaupun kita minta berdoa kepada seseorang, doakan itu hanya harapan, tapi sudah dipastikan. Tapi kalau 1-2 bulan, 3 bulan, kita masih berhak untuk meminta, ya Allah saya pengen bayi laki-laki, pengen bayi perempuan misalkan. Kalau masalah dikasihnya seperti apa, ya itu hak Allah. Tapi meminta itu masih boleh melobi. Kalau sudah lahir, ya sudah di dalam 4 bulan, 5 bulan, ya sudah, itu udah pasti. Nah, yang pertama adalah wajib beribadah hanya kepada Allah. Bahkan kepada Rasulullah pun terlarang, haram, akan syirik, ya. Nah, yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, bersikap ihsan kepada kedua orang tua. Walidaini. Jadi walidaini itu dari kata apa namanya? Dari kata walid itu ayah, walidan 2 ayah, maksudnya adalah ayah dan ibu. Ya, walidan itu maksudnya adalah ayah dan ibu. Jadi walid gitu ya. Walid ayah. Walidaini, ya, itu ini menunjukkan dua ayah, ya, maksudnya 2 ayah itu ayah dan ibu. Walad itu artinya melahirkan, walidaini 2 orang yang melahirkan, karena pada hakikatnya ayah pun melahirkan, meskipun tidak langsung, ya, ayah itu melahirkan apa namanya mani, ya, sel spermanya, kemudian nanti dari ibu melahir menjadi bayi. Nah, ihsan dari kata ahsana yuhsinu ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu anta'budallaha kannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, Allah selalu melihat kamu. Saya berhadapan sama mama. Kebetulan mama lagi di sini, ya, lagi Ramadan di sini. Saya berhadapan sama mama. Nah, maka pada hakikatnya saya harus merasa bahwa Allah sedang melihat saya. Ya. Saya tuh merasa Allah tuh sedang mengamati saya, mengawasi saya. Sehingga kalau saya salah bersikap kepada mama, ya, Allah itu akan marah, akan murka. Itu konsep ihsan itu seperti itu. Sehingga saya harus tetap baik-baikin, harus tetap sayang-sayangin. Gitu. Sama kayak ibu deh. Misalnya nih kakak santri ya di siapa, Kak Yolan misalkan. Kak Yolan dititipin anak saya misalkan Farha. Kak Yolan tolong rawat Farha ya. Asuh Farha. Diasuh di ruang depan. Tapi saya liatin dari jauh. Kira-kira Kak Yolan berani nggak kalau Farhanya rewel disentil gitu? Ya, nakal, nggak mungkin karena dilihatin sama bapaknya gitu ya. Bapaknya nggak lihat saja, ya, nggak bakalan berani nyentil. Ntar kalau dia bilang ke bapaknya gimana, gitu ya, pasti takut gitu ya.
Makanya apa namanya? Ya, karena perasaan takut pada ayahnya, anaknya nggak berani diapa-apain. Apalagi kepada Allah. Bapak kita, ibu kita itu diawasi terus sama Allah. Seolah Allah itu melihat kita. Coba kamu kalau pas lagi hadap-hadapan sama bapak sama mama kayak gimana sikapnya? Nah, makanya ihsan. Bahkan seandainya itu kan kalau bapaknya ustadz gitu ya, ustadzah, gimana kalau bapak saya mah jahat banget misalkan. Seandainya bapak saya jahat pun, bahkan Al-Qur'an itu menegaskan ya. Nah, seandainya bapak wa in jahadaka, seandainya bapak dan ibu kamu adalah kafir. Seandainya bapak ibu kamu kafir. Sudah mah kafir, memaksa jahada, berjihad, memaksa kamu, bapak dan ibu sepakat. Udah bapak ibu tuh Kristen, Allah Kristen. Maksa kamu, ya, maksa kita maksudnya untuk syirik kepada Allah, untuk pindah agama, udah murtad aja pindah agama misalkan. Ala antusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kamu jangan ikuti ajakan untuk murtadnya, ajakan untuk syiriknya enggak diikuti, tapi fid dunya ketika ayah ibu masih hidup, sahib, temani. Awas ya, sahib, sahabah itu artinya menemani secara fisik. Ya. Suhbah itu menemani secara fisik. Hakikatnya aslinya seperti itu. Jadi sahibhuma, temani ayah ibumu secara fisik, ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Sesuai adat tradisi di kita kayak gimana cara memperlakukan ayah dan ibu, itu ma'ruf. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Ya. Ah, bapak saya, ibu saya kafir jahat. Saya nggak pernah mau ketemu lagi. Ya. Nanti apa namanya? Saya nggak mau ketemu lagi sama ayah dan ibu, misalkan. Nah, maka itu adalah sesuatu yang salah. Apalagi bapak kita Islam, ibu kita Islam, bahkan mereka lebih rajin daripada kita, lebih soleh daripada kita. Masa iya kita bersikap buruk? Makanya kenapa harus ada doa khusus untuk orang tua? Karena tadi qadha itu sudah tidak bisa diubah lagi. Bahkan seandainya misalkan ada seorang anak, bapaknya dari lahir cuman investasi doang, habis dari hamil tinggal pergi entah kemana. Lahir pun nggak tahu bapaknya kayak gimana bentuknya. Habis itu si anak tumbuh, anak-anak, remaja, dewasa. Setelah dewasa tiba-tiba bapaknya muncul dalam kondisi habis stroke, ya, badannya ringkih, jalannya terseok-seok, minta maaf nak, bapak sudah berbuat dosa membuang kamu, nggak ngurusin kamu. Nggak ada tuh seolah-olah jasa sama sekali. Ya. Tapi sekarang bapak sendirian, sebatang kara terlunta-lunta misalkan. Maka kewajiban mengurusi itu tidak gugur. Ya. Kewajiban itu tidak gugur. Ya. Meskipun tidak robbaya, tidak merawat, ya. Kewajiban itu tidak gugur. Doa yang pertama adalah doanya Nabi Ibrahim. Nah, doa yang pertama adalah doanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim, ya. Surat Ibrahim ayat 41. Muncul pertanyaan, emang bapaknya Nabi Ibrahim Islam apa kafir? Kan kita tahu ceritanya, ya. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, itu kan kafir. Bahkan di surat Al-Mumtahanah itu, illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali, ya, kita boleh meneladani
Nabi Ibrahim seluruhnya kecuali ucapan beliau saat ya illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali ucapan Nabi Ibrahim untuk ayahnya, la astaghfirunna lak, aku akan mau meminta ampunan kepada Allah untukmu. Itu nggak boleh diteladani karena doa itu tidak akan dikabulkan. Kenapa Nabi Ibrahim ada doa bighfirli wa li walidayya? Karena Nabi Ibrahim itu posisinya kayak Rasulullah. Nabi Ibrahim posisinya kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya dua orang tua kandung dan punya satu paman yang merawat. Azar yang di dalam Al-Quran, ya, Azar itu adalah pamannya Nabi Ibrahim yang merawat Nabi Ibrahim dari kecil. Persis seperti Abu Thalib merawat Rasulullah dari kecil. Saya pribadi mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa ayah dan ibunya Rasulullah adalah Muslim. Abdullah dan Aminah adalah dua Muslim dan Muslimah. Ada dua pendapat ulama tentang ayah dan ibunya Rasulullah. Ya, ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kondisi ayahku? Karena ayahnya itu meninggal dalam kondisi kafir. Kata Rasulullah, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Ayahku, kata Rasulullah, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Ayahku yang dimaksud Rasulullah itu siapa? Ayahku yang dimaksud adalah Rasulullah adalah Abu Thalib, paman beliau yang merawat beliau dari kecil. Selain ayah kandung, selain ibu kandung, ada orang tua yang merawat. Mungkin orang tua asuh, orang tua susu, ibu susu, ya. Maka kita sebagai anak wajib ya berbakti kepada orang yang merawat mengasuh kita, seperti Nabi Muhammad SAW berbakti kepada Abu Thalib, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam berbakti kepada ayahnya Azar, seperti Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun sekalipun, ya, Fir'aun itu mau gimana adalah ayah angkat, ya. Di zaman itu mengangkat anak itu masih boleh. Kita tahu Fir'aun itu jahatnya nggak ketulungan. Tetapi mau gimana, Fir'aun itu adalah ayah angkatnya. Maka Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha, kalian berdua, Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, sudah melampaui batas dia. Faqula lahu, kalian berdua berbicaralah dengan Fir'aun itu dengan apa? Qaulan layyinah. Bayangkan. Sama Fir'aun yang udah belegedegan kafirnya, jahatnya gitu ya. Qaulan layyinah. Disuruh berkata-kata yang lembut. Mungkin kalau yang disuruh ketemu Fir'aunnya saya, yang nggak ada hubungan darah, hubungan ikatan emosional sama sekali, ikatan pengasuhan sama sekali, mungkin langsung aja hajar aja gitu ya. Qaulan sadida, ucapan yang benar. Tapi enggak. Karena Nabi Musa pernah diasuh oleh Fir'aun, maka disuruh qaulan layyinah. Coba kamu ngomong sama bapak angkatmu itu Fir'aun, ya, berbicara dengan qaulan layyinah, ucapan yang lemah lembut. Surat Thaha ayat 44 ya. Qaulan layyinah itu ada di surat Thaha ayat 44. Boleh dicek. Qaulan layyinan. Layyin itu madlin, mad lembut ya. Qaulan layyin itu ucapan yang lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyinah. Coba kalian berdua ucapkanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut. Nah, Nabi Ibrahim itu ayahnya dua. Azar adalah paman yang mengasuhnya. Nabi Ibrahim tetap cinta biarpun pamannya itu bersikap buruk. Maka Nabi Ibrahim mendoakan, astagfirullah ya, meminta ampunan. Astaghfirannalak. Aku akan meminta ampunan buatmu kepada Allah. Tapi ternyata dilarang. Nah, sementara ayah ibu kandung Nabi Ibrahim adalah Muslim. Sama seperti Abdullah dan Aminah adalah Muslim. Makanya Rasulullah membaca doa ini, Nabi Ibrahim pun membaca doa ini. Ya. Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir, ampunilah li aku, dosaku, ighfir, dan ampunilah wali waliday. Ini kadang suka Rabbik fili wali
suka bingung ini walinya maksudnya apa. Jadi susunan waliday itu wa, yang pertama wa artinya dan, li itu artinya untuk, waliday adalah dua orang tua, kemudian ya. Jadi ada 4 kata. Wa artinya dan, li artinya untuk, waliday ya, kedua orang tua, ya aku, wali waliday dan untuk kedua orang tuaku, wali walidayya. Jadi doa ini minta ampunan bisa buat siapa? Pertama buat kita, ya, untuk li ya, untuk aku. Kemudian yang kedua itu adalah untuk ayah dan ibu. Yang ketiga adalah untuk orang-orang beriman. Nah, ampunannya kapan? Yauma yaqumul hisab, pada hari ditegakkannya hisab, perhitungan. Nah, ini tentang konsep dosa, ya. Ini jangan sampai salah paham ya. Biar kita nggak terlalu merasa tenang dengan dosa. Allah itu Maha Pengampun. Kalau saya berdosa, pasti diampuni oleh Allah. Saya habis berdosa A misalkan. Anggaplah Mbak Isma habis berdosa A, melakukan dosa A yang menyakiti hati, perasaan atau secara fisik misalkan. Sampai terzalimi, dipukul sampai bengkak matanya misalkan, ceder gitu. Habis itu ya Allah ampuni dosaku, habis itu dihapus. Enggak kayak gitu. Dosa itu ada sayyi'ah, ada dzanbun. Ya. Dosa itu ada 2. Pertama adalah dzanbun atau ismun. Yang kedua adalah sayyi'ah. Ya. Ada dzanbun, ismun, itu dosa yang dihapuskannya adalah maghfirah. Kalau sayyi'ah itu adalah kafarah. Bedanya apa sayyi'ah sama dzanbun? Kalau sayyi'ah itu ya, dosa yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, dosa yang tidak diancam dengan azab neraka yang pedih, dosa yang tidak berkaitan dengan pidana. Itu dosa sayyi'ah. Misalkan saya buang sampah sembarangan, habis makan permen lempar, itu sayyi'ah. Tapi kalau dzanbun itu dosa besar. Saya menggibah seseorang ketika orang yang nggak ada. Tahu nggak si Falan tuh begini banget loh orangnya. Itu dosa besar. Nah kalau sayyi'ah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kalau misalkan kita melakukan sayyi'ah, ya, saya buang sampah sembarangan, atau saya minum air, yang sering saya kasih contoh, saya minum air, sisa sedikit saya buang, saya membuang, ya. Nah itu sayyi'ah. Kita berwudu, kita sholat sunnah 2 rakaat, kita istighfar, kita minta maaf, kita sedekah misalkan, maka secara otomatis terhapus, tidak akan dicatat dalam buku catatan amal kita. Tapi kalau dzanbun, sekali saya berbuat perbuatan itu, sekali saya berbuat maksiat, maka saya berbuat maksiat A, dosa besar, ya, menggibah tadi. Maka sekali saya melakukannya tercatat dalam buku catatan amal saya. Abu Qawam, hari Rabu, tanggal 6 April, ya, jam 9:05 melakukan dosa A, tercatat. Habis itu 5 menit kemudian saya menyesal. Saya nangis, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya minta ampunan. Nah maka dzanbun ini, dosa ini, secara zatnya akan tetap tercatat. Allah itu memaafkan sayanya kapan? Yauma yaqumul hisab. Dosa itu, misalkan ada seseorang
di masa muda pernah berzina, pernah nggak berzina sih, pacaran misalnya. Pernah berpacaran. Berpacaran itu dosanya apa? Dosa berkholwat. Kholwat itu mojok berduaan dengan yang bukan mahramnya. Kemudian dosa korbuz zina. Misalkan berpegangan tangan, apalagi kontak fisik yang lebih jauh dari itu, ya. Biarpun dia bertaubat, zat dosanya itu akan ada sampai hari kiamat. Jadi Allah kapan menghapuskannya? Nanti di hari kiamat, enggak sekarang. Ya. Makanya orang beriman itu takut. Biarpun kita meminta ampunan, nangis darah, dosanya akan tetap ada di hari kiamat itu. Sampai hari kiamat, sampai kita mati, dosanya akan tetap ada. Akan tetap ditanya, akan tetap diminta pertanggungjawabannya. Itu dzanbun. Jadi jangan main-main dengan dosa. Tadi misalkan dosanya ke orang tua. Sebel kepada ayah, kau bukan ayahku lagi. Ayah kepada anak, kamu bukan anakku lagi. Aku nggak pernah merasa kamu ayahku. Aku nggak pernah merasa kamu saudaraku. Ya, itu adalah dosa besar. Seorang istri kepada suami ini juga nggak main-main. Ya, suami itu menempati peran ayah setelah akad. Ya, makanya surganya istri itu adalah dari ridho suami. Sudah gitu istrinya main bentak-bentak, ya, bersikap kasar, ya, mengancam ini dan itu kepada suaminya. Apakah dosanya akan diampuni? Nanti, pengampunan itu nanti di akhirat. Biarpun ibu minta maaf, nangis kepada suami, kemudian suami memeluk, saya sudah memaafkanmu, gitu ya. Pengampunannya kapan? Nanti di akhirat. Sampai itu terjadi hari kiamat, kita jangan pernah merasa tenang dulu, karena belum tentu diampuni. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah nggak mau, ya, dosa itu akan menjerumuskan seseorang pada neraka. Nah, makanya kenapa kita harus selalu berdoa? Doa yang pertama itu adalah minta ampunan. Doa yang paling pertama kita panjatkan sebelum minta rezeki adalah minta ampunan. Kenapa harus kedua orang tua? Karena secara umumnya, meskipun ada di luar keumuman, secara umumnya orang tua itu seringnya lebih duluan wafat dibanding anaknya. Kita sekarang masih hidup, masih bisa dengerin pengajian, masih bisa ngafalin doa. Bapak sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal dari tahun 2013, ya. Di 22 Desember tahun 2013, ya. Seminggu sebelum kita mendirikan RKNF. Nah, gitu ya. Nah, dari 2013 sampai 2022 sekarang 9 tahun. Bapak di alam kubur, udah nggak bisa berdoa, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara saya masih bisa. Dari 2013 itu masih bisa membuka RKNF, masih bisa ngajarin ngaji, masih bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Dosanya mungkin terjerumus pada dosa, tapi masih bisa bertaubat lagi. Sementara Bapak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tentunya kita berharap ayah kita yang sudah wafat, ibu kita yang sudah wafat, pahalanya banyak. Tapi kalau cuma menduga-duga, itu belum menjadi anak berbakti, maka kita panjatkan. Rabbana gfirli wa liwalidayya. Sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Muhammad alaihi wassalam, ya, alaihi wassalatu wassalam, mereka mendoakan orang tuanya. Apalagi cuman kita. Berikutnya adalah berdoa untuk orang-orang beriman. Ini menunjukkan agar ada kesinambungan dalam kehidupan. Seandainya setiap orang beriman saling mendoakan, insya Allah semua orang masuk surga. Terus kalau saya nggak menikah sampai meninggal, atau saya menikah tapi saya nggak punya anak sampai meninggal, nanti saya nggak ada yang doain dong. Kalau saya, seandainya saya nggak pernah punya anak, dan saya terus mendoakan ayah dan ibu saya, maka bagi saya apa yang saya minta. Orang konsep berdoa itu kan begitu. Ketika saya memintakan buat seseorang, maka saya akan mendapatkan sama seperti yang saya doakan. Ya. Di surat Al-Isra yang tadi, yang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Di akhirnya itu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa
alasan kita selalu meminta ampunan buat keduanya, salah satunya adalah Rabbaya, tarbiyah. Ya. Ini salah satu motivasinya. Ya Allah, rahmati keduanya. Kalau rahmati itu berarti masukkan ke dalam surga. Kalau rahmat itu ya, rahmat itu yang paling besar adalah surganya Allah. Kalau beliau masih hidup, ya berarti berikan kesehatan, berikan kelapangan, kemudahan untuk beribadah dan seterusnya. Nah, ketika di akhirat, maka maksudnya rahmah adalah surga. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya rabbaya, keduanya merawatku shaghira ketika aku masih kecil. Nah, sekarang saya doanya bukan yang ini saya kutipkan doa dari Al-Qur'an, meskipun Ibu sudah hafal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Doa dari hadis Rasulullah. Nah, kalau itu sudah masyhur ya. Saya cantumkan doa yang tadi. Nah, bagaimana kalau saya memanjatkan doa itu? Ada beberapa variasi doanya. Rabbighfirli wali walidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Ini redaksi pertama. Saya sendirian, misalkan Abu Qawam, ya. Saya Abu Qawam mendoakan bapak dan ibu kandung saya. Maka saya berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Pertama adalah li, aku. Nah, wali walidayya, dan kedua ayah ibuku. Ayah, bapak saya, Bapak Saleh, Ibu Eni. Dua tuh. Bapak dan ibu kandung. Warhamhuma. Huma itu keduanya. Ya, Bapak Saleh dan Ibu Eni. Kama rabbaya, sebagaimana mereka berdua merawatku, aku nih, shaghira, ketika aku masih kecil. Ya. Nah, bagaimana kalau yang berdoanya saya sama Ustaz Din? Saya sama Ustaz Din, kakak dan adik kandung. Ya, kakak dan adik kandung, ibu bapaknya sama. Maka doanya adalah Rabbana, ya Tuhan kami, karena yang berdoa dua, saya sama Ustaz Din misalkan. Ighfir lana. Lana itu ampunilah saya dan Ustaz Din, kakak dan adik kandung. Ayahnya, ibunya tetap satu, tapi yang berdoa dua. Maka wa liwalidai, untuk Bapak dan Ibu Eni tadi ya. Tapi ininya diganti jadi na. Karena nanya saya dan Ustaz Din. Wali walidaina. Wali walidaina. Warhamhuma, ininya sama, kama robbayani. Kama robbayaninya menggantinya jadi robbayana. Robbaya, sebagaimana ayah dan ibu kandung ini merawat nak. Naknya saya dan Ustaz Din, kakak dan adik kandung. Nah, karena dua bukan soghir lagi, bentuk jamak dari soghir ada sighar. Ini apa namanya? Pulpennya enggak, ini jadi kalau kurang bagus mohon maaf. Sighar. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya. Misalkan di sini apa namanya? Kak Maryam nanti berdoa sama Ustaz Asep, berdoa buat ayah dan ibu ya. Maka Kak Maryam bacanya begini. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Nah, bagaimana kalau misalkan kita rame-rame berdoanya? Ya. Otomatis ayah kita beda, ibu kita juga beda. Maka lafadznya Rabbana ighfir lana bukan wali walidaina tapi walidi. Nah, wali walidina, walidi dari kata walidin itu artinya adalah
ayah-ayah dan ibu-ibu na kami. Kemudian ininya warhamhum. Kemudian ininya karena ayah ibu kita beda, bukan robbaya lagi tapi robbau. Robbauna sigoranya sama ya. Jadi kalau kita rame-rame ini, misalkan Kak Maryam berdoa sama kakaknya Ustaz Asep, berdoa sama Ustaz Asep berdua, maka redaksinya yang kedua, Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Tapi Ustaz Asep sama Ustaz Kak Maryam berdoa sama Ustaz Fatimah ya. Otomatis hubungannya cuma ipar. Otomatis bapaknya beda, ibunya beda. Ya. Maka memanjatkannya adalah Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Gitu ya. Misalkan ibu lagi sama suami, lagi sama anak, lagi buka bersama sama suami sama anak. Ibu, ayah ibunya beda dengan suami, dan anak-anak ibu juga orang tuanya beda dengan orang tuanya ibu, karena orang tua anak kita adalah kita. Nah, maka kalau kita lagi doa bareng tuh, kita baca yang ketiga. Bacanya begini, Bu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Nanya 2 rakaat. Wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Boleh ditulis ya, berarti ada 3 redaksi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya. Awas, ini kadang kala mimpin doa ini doanya kemana-mana ya. Ustadznya kalau nggak ngeh tentang domir ya, bacanya kemana-mana ya, ketukar-tukar ya. Ini kalau bisa dicatat nih, udah pada dicatat belum? Ini berarti tulisan jelek. Dicatat ulang. Mikom dicatat nggak? Catat ya. Nanti dicatat, nanti ditulis, di share. Barangkali ada yang belum, saya lupa. Tadinya mau dicantumkan di buku, cuman kelupaan ya. Beberapa pola pengucapan lafaz doanya ya. Yang pertama, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ayah, kakak dan adik kandung saling sedang mendoakan ayah dan ibu kandungnya, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Nah, kalau misalkan rame-rame, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kama rabbawna shighara. Berikutnya, ini adalah doanya Nabi Nuh di surat Nuh ayat terakhir, ayat 28. Ya. Nabi Nuh berdoa pertama, Rabbighfirli, ampunilah aku. Wali walidai, dan kedua orang tuaku. Dari sini kita dapat poin bahwa Nabi Nuh pun ayah ibunya adalah orang beriman, muslim. Yang ketiga adalah liman dakhala baitiya mu'minah. Ampunilah untuk orang yang dakhala itu masuk. Baiti, rumahku, mukminah, sebagai orang beriman. Ya Allah, ampunilah orang beriman yang masuk ke dalam rumahku. Ini kita doain tamu yang berkunjung ke rumah kita. Kenapa Nabi Nuh doainnya buat tamu? Sekarang bayangkan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu istrinya kafir. Ya. 1 dari 4 anaknya juga kafir. Kan'an itu kafir. Istrinya kafir, anaknya kafir. Di waktu itu ya, syariatnya adalah tetap boleh ya memiliki istri yang kafir tapi tetap dipertahankan, atau Asyah istrinya Firaun gitu ya. Syariat di waktu itu. Jadi syariat itu berbeda-beda ya. Ada yang begini dan begitu. Nah, di zaman Nabi Musa ya, seorang istri yang sudah dinikahi oleh seorang laki-laki yang kafir, dia tetap bertahan, tetap sabar atas kekufuran suaminya, tidak dicerai gitu ya, tidak minta dicerai. Beda kalau sekarang seorang perempuan ketika suaminya kafir secara otomatis bercerai. Kalau tetap memaksakan diri maka berzina.
Makanya pernikahan beda agama haram. Tapi kan ahlul kitab yang mana? Ahlul kitab yang dimaksud adalah yang mengimani Nabi Isa sebagai Rasul, Roh Kudus sebagai Jibril. Kalau orang Kristen yang mengakui bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah, Jibril adalah Allah, yaitu mah bukan ahlul kitab, ya. Nah, bayangkan Nabi Nuh istrinya kafir, anaknya kafir. Otomatis kalau istrinya ngajak main, kalau ibu ya, kalau ngajak main teman ke rumah, ngundang teman, otomatis ngundangnya ibu pengajian. Ibu-ibu datang ke rumah saya, kita khataman yuk, kita yasinan yuk, kan begitu ya. Pastinya begitu, otomatis ibu ngajak mainnya orang-orang yang baik-baik juga, solihah-solihah juga. Tapi istrinya Nabi Nuh, Kan'an anaknya Nabi Nuh, ya, kafir, otomatis nggak mungkin ngajak anak rohis ya, nggak mungkin ngajak anak masjid, ya, ngajaknya otomatis orang-orang yang sama buruknya. Artinya rumah Nabi Nuh itu tercampur, yang berkunjung, yang baik, yang buruk. Nah, kalau orang kafir main di rumah, emang mau baca sholawat, emang mau baca Al-Quran, kan nggak mungkin. Ya, bahkan datang ke rumah malah ngeledek bapaknya. Nah, makanya Nabi Nuh minta agar rumah itu berkah. Kita minta agar rumah kita bukan cuma penghuninya, tapi juga orang yang berkunjung, agar rumah kita jadi berkah. Waliman dakhala baitiya mu'minah. Yang keempat dan kelima, walil mu'minina wal mu'minah. Ampunilah orang beriman yang laki-laki dan perempuan. Berikutnya di surat Al-Ahqaf. Ya, ini juga doa orang yang sudah sukses ya secara duniawi ketika usianya sudah sampai 40 tahun. Ya, kemudian dia berdoa, Rabbi Allah, auzi'ni, berikanlah aku, auzi', berikanlah aku, aku, ya, berikanlah kekuatan kepadaku, an ashkur, untuk senantiasa mensyukuri, ya. Rabbi ya Allah, auzi'ni, berikanlah aku kekuatan. Bentar. Oh, ada ya. Jadi auzi'ni, berikanlah kekuatan, tuntunlah aku an ashkura, agar aku mensyukuri nikmatakah, nikmat yang telah engkau berikan, allati an'amta, yang telah engkau berikan alayya, kepadaku. Ya Allah, berikanlah aku kemampuan, kekuatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidai, dan nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Apa nikmat yang diberikan kepada orang tuaku? Ya aku, keberadaan anak itu adalah salah satu nikmat. Jadi doanya di sini adalah pertama, ya, ini doa untuk beramal solih, ya. Pertama, agar kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan pada kita dan orang tua kita. Seandainya orang tua kita lupa bersyukur, maka kita mewakili rasa syukur. Kadang-kala punya juga anak yang punya bapak pelit, ibu yang ngomel mulu. Ya, ibu saya ngomel-ngomel mulu, ya. Kalau kita punya ibu yang suka ngomel-ngomel, bukan kita ngelawan konfrontasi, tapi kita doakan. Barangkali beliaunya lupa berdoa, lupa bersyukur. Kita sebagai anak yang mewakilinya. Yang kedua, wa an a'mala shalihan tardah. Kita minta agar kita beramal soleh, agar aku bisa beramal soleh, tardahu, yang engkau ridhoi. Kadangkala tidak semua perbuatan baik itu diridhoi. Contohnya, lagi pandemi, anak kita sekolahnya dari rumah. Kalau pas lagi di sekolah, ya, kalau anak kita lagi di sekolah, pas lagi ujian, maka anak kita akan mengerjakan soal sendirian, berapapun nilainya. Pas lagi di rumah, kita lihat anak kita lagi ngisi, ya, edumu, gitu ya, lagi ngisi edumu, gitu ya. Dikasih ini jawabannya ini jawabannya ini, gitu ya. Menolong orang adalah perbuatan baik, tapi ngajarin anak kita untuk mengisi lembar jawabannya itu tidak diridhoi oleh Allah, ya. Insya Allah itu sayyi'ah, ya. Tapi kalau diterusin nanti kita ngajarin anak kita jadi curang, ya. Hati-hati ibu-ibu yang pernah kayak gitu, harus banyak-banyak beristighfar, ya. Bertaubat dan jangan diulangi. Wa an a'mala sholihan tardah. Kalau dibimbing nggak apa-apa. Jadi diajak diskusi misalkan, ini kira-kira bagaimana, ya. Tapi kalau ini cek, ini dek, bukan, jangan, ya. Itu amal soleh yang salah. Yang ketiga adalah wa aslih li fi dzurriyyati.
Ya. Ya. Jadi perbaiki kondisi orang tuaku, sekarang ke bawah ke keturunan. Islah, ya. Islahlah aku dengan keturunanku, zuriyah. Ya, secara bahasa tadi ya zuriyah itu jadi kebaikan yang akan mengalir kepada anak cucu. Kalau nanti di doa yang berikutnya tuh doanya Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, jadi wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah kondisiku, dengan kondisiku yang baik ini, nanti berkahnya ngalir kepada anak cucu. Inni tubtu ilaik. Aku bertaubat kepada Engkau ya Allah, wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Berserah diri. Ini doa yang luar biasa. Ibu yang merasa usianya udah Ibu Koam, orang ibu-ibu yang usianya sudah lebih dari 40 tahun, ya, itu baca doa ini. Ya. Kata Mbak Isma, yes, aku masih 20 tahun lagi. Nggak apa-apa, ya, ini tetap dibaca. Tapi kalau ibu sudah lebih dari 20 tahun, ya, karena ini mencakup doanya. Buat orang tua, sekaligus buat anak. Ke atas dan ke bawah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Nah, apalagi nih ibu-ibu semua ya, perempuan semua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Para sahabat bertanya, apakah karena mereka kafir ya Allah? Ya wahai Rasulullah. Bukan. Tapi karena mereka tidak mensyukuri kebaikan yang diberikan kepada diri oleh suaminya. Ya. Tidak bersyukur itu adalah penghambat diampuninya dosa-dosa. Di pertemuan kemarin tentang istighfar, sumbatan, nah ibu-ibu, apa yang menyebabkan doa ibu itu tidak dikabulkan mungkin adalah ya, tidak bersyukur kepada suami. Itu juga adalah hambatan, adalah sumbatan. Ya. Syukur itu adalah sesuatu yang wajib. Banyak ibu-ibu yang muslimah, salihah, ya, peduli kepada sesama, tetapi tidak bersyukur kepada suaminya. Suami itu menempati posisi ayah. Ke ayah itu wala taqul lahuma uff. Jangan katakan apalagi ya kepada suami ya. Pada suami ya, hubungannya akan seumur hidup. Tidak boleh bahkan ya kalau kita mau benar-benar keras gitu ya. Itu tidak boleh suara meninggi kepada orang yang menjadi wali kita. Kalau masih gadis kepada ayahnya, sudah menikah kepada suaminya. Yang menjadikan hidup seorang perempuan tidak berkah seringkali adalah dari situasi-situasi seperti itu. Bahkan kalau pengen beradab, panggil suami itu ya dengan panggilan-panggilan yang sopan. Cara bertuturnya pun nggak gua lu. Gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang bahasa rahmah, bahasa cinta. Karena syukur adalah yang akan melepaskan hambatan, sumbatan pengkabulan doa. Selesai jam 9.29. Selamat menghafalkan doa-doanya. Saya baca dulu sekali sebagai penutup. Ini wajib kita baca tiap hari, ya. Minimal yang paling atas tadi. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat.
semua kajian ini insya Allah akan bisa didapatkan di playlist channel saya. Doanya 10 doanya sudah saya bikin rekaman bacaannya, tapi tidak saya upload langsung semua, takut ibu-ibu bapak-bapak lupa, ibu-ibu lupa ya. Coba kalau saya share nampil nggak nih YouTube-nya? Tampil nggak ini? Umi, nampil nggak? Oh nggak apa-apa. Muncul nggak? Muncul ya? Muncul. Nah ini silakan dicek ya. Ini doa yang ketiga. Doa pilihan Ramadan. Pertemuan ketiga, doa untuk orang tua. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah ini ya termasuk yang versi doa lengkapnya yang ini yang kemarin kajian kita kemarin, yang hari ini insya Allah sama yang hari Senin belum saya upload, nanti insya Allah saya upload. Doa ini yang 5 menit ini bisa disetel, kalau bisa tiap hari dibaca, atau ibu bikin rekaman sendiri juga nggak apa-apa, nggak harus ini ya, nggak mesti pakai yang ini ya. Mau bikin rekaman sendiri juga nggak apa-apa, saya rekam sendiri, saya baca, jadi tiap hari didengarkan anak kita. Kalau kita mungkin nggak begitu berasa, tapi kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita nih ya, bolak-balik, mereka seumuran kita sekarang, mereka sudah memiliki doa yang rutin dan kita yang mengajarkannya. Tidak harus nonton di channel YouTube ini, silakan ibu-ibu bikin sendiri juga nggak apa-apa ya, bebas saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukupkan. Jazakumullah khairan katsiran.